Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat-sehat ya semuanya ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Baiklah, hari ini Ibu akan meng-share materi. Kita sharing aja ya di sini mengenai apa? Tahu nggak topiknya tentang apa? Ada yang tahu? Topik yang akan Ibu sampaikan hari ini? Perpustakaan dan literasi, Ya, perpustakaan dan literasi. Ibu share screen dulu ya, sebentar. Oke, ini udah muncul? Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Perpustakaan dan literasi. Apa sih yang kalian tahu tentang perpustakaan dan literasi ini? Siapa yang mau jawab dulu? Ayo. Ada yang tahu apa sih itu perpustakaan dan literasi? Gak ada yang tahu nih. Ayo jawab aja nggak apa-apa. Perpustakaan tempat menyimpan. Perpustakaan tempat menyimpan buku-buku. Kalau literasi membaca. Baca, oke. Bagus Fitri. Nah, itu kita masuk ya di sini. Perpustakaan menurut KBBI. Di sini ada dua unsur ya. Perpustakaan, pengertian perpustakaan. Nah, bisa dilihat dari konteksnya. Di sini yang pertama, unsur pertama itu ada sebuah tempat, gedung atau ruangan yang menyediakan penggunaan koleksi buku dan lain sebagainya. Nah, pengertian yang kedua itu adalah koleksi buku, majalah, dan bahan perpustakaan yang lain yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dan dibicarakan. Jadi kalau misalkan bicara mengenai perpustakaan, di sini ada dua unsur ya. Ada tempatnya, ruangannya, dan koleksi bukunya, majalah, dan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini ada visi dan misi perpustakaan. Yang pertama, visinya itu menjadikan perpustakaan SMA PGRI berkualitas, berguna, dan bermanfaat bagi semua unsur. Nah, baik itu siswa, guru, karyawan, sekolah, dan masyarakat. Misinya di sini ada 10. Yang pertama, perpustakaan itu bermanfaat bagi siswa, guru, dan karyawan sekolah. Nah, yang kedua, mencerdaskan siswa. Yang ketiga, membantu semaksimal mungkin sistem KBM di sekolah. Yang keempat, membantu guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Yang keempat, membantu guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Yang kelima, membantu siswa dalam iptek. Yang keenam, menjadi perpustakaan yang handal di segala unsur. Yang ketujuh, perpustakaan yang baik dengan kualitas standar SMA. Yang kedelapan, memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengunjung dan peminjam perpustakaan. Yang kesembilan, menyediakan dan melengkapi buku perpustakaan guna menunjang kebutuhan belajar siswa. 10. Memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung perpustakaan. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan perpustakaan? Di sini, tujuannya untuk menjadikan perpustakaan itu sebagai sumber informasi bagi warga sekolah dan mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah dan merealisasikan visi misi serta ikut menyukseskan program sekolah. Nah, ini adalah gambaran dari ruang perpustakaan. Kalian pernah nggak nengok perpustakaan? Belum ya? Ya, Belum. Nah, Belum, Ibu. kalian kan dari kelas 10 sudah daring ya? Iya. Ya, jadi inilah gambaran ya, gambaran perpustakaan
kalian nanti kalau misalkan sudah aktif tatap muka, kalian bisa boleh main-main ke perpustakaan, boleh baca buku dan lain sebagainya. Di sini juga banyak buku bacaan yang bisa kalian baca. Oke. Nah, di sini ada tata tertib. Ya, tata tertib. Sebentar. Tata tertib di perpustakaan. Di sini peraturannya yang pertama, siswa harus mempunyai kartu pelajar atau kartu anggota perpustakaan. Nah, kartu anggota bagi anggota tamu yang berlaku. Jadi kalian nantinya masing-masing akan mempunyai kartu anggota perpustakaan. Nah, itu gunanya ketika kalian meminjam buku di perpustakaan, kalian bisa menggunakan kartu anggota itu. Kemudian untuk kepentingan peminjaman buku, kartu anggota tidak boleh dipinjamkan atau digunakan oleh orang lain atau diwakilin. Nggak boleh, jadi harus yang punya kartu perpus tersebut. Yang ketiga, siswa berhak meminjam sebanyak 2 buku dalam seminggu. Yang keempat, anggota tamu atau alumni hanya dapat membaca buku di perpus. Yang kelima, tenaga pendidik berhak meminjam sebanyak 2 buku selama 1 bulan. Staf pengajar atau guru berhak meminjam sebanyak 5 buku sebanyak 1 tahun. Nah, petugas perpustakaan berhak meminjam sebanyak 3 buku selama 2 minggu. Perpanjangan waktu peminjaman dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Hanya 1 kali ya. Misalkan kalian meminjam buku, kemudian ingin diperpanjang. Nah, itu hanya bisa 1 kali perpanjangan. 9, siswa wajib mengembalikan buku yang dipinjam tepat waktu. Yang 11, buku yang hilang atau rusak karena kelalaian peminjam, maka mengganti dengan buku yang sama atau dengan uang seharga buku yang hilang tersebut. Selanjutnya, proses peminjaman dan pengembalian buku dilakukan dengan komputer, maka data yang diberlakukan atau diakui adalah data dari komputer. Jika terlambat mengembalikan buku, maka dikenai denda sebesar Rp1.000 per hari. Terus untuk koleksi referensi yang dapat difotokopi harus meninggalkan kartu identitas. Nah, ini waktu berkunjung. Kalian bisa mengunjungi perpustakaan. Ini Senin sampai Kamis dan hari Sabtu itu pukul 8 sampai pukul 2 siang. Hari Jumat itu hanya dari pukul 8 sampai 11. Nah, istirahatnya dari jam 12 sampai 12.30. Ini berlaku ketika tatap muka ya. Jadi ketika kalian daring untuk perpustakaan itu tutup. Tapi kalau untuk kalian kan punya buku jurnal membaca ya, literasi. Nah, itu kalau misalkan bukunya sudah habis, kemudian kalian minta paraf dulu ke guru mapelnya, kemudian boleh ditukar dengan buku jurnal yang baru. Itu langsung aja ke perpustakaan, ya gratis. Kalau misalkan hilang atau rusak berarti harus beli, ya karena literasi itu wajib. Oke, selanjutnya di sini ada jumlah buku. Bentar ya. Oke. Sebentar. Ada kendala teknis tadi. Sudah muncul lagi? Sudah ya? Nah, ini ada jumlah buku bacaan atau novel. Ada sekitar 1.109 eksemplar. Eksemplar itu lembar buku. Jumlah judul bacaannya ada 887 judul. Nah, kalian bisa tuh dimanfaatkan ketika nanti sudah tatap muka, bingung kehabisan buku novel atau bosan baca buku digital. Nah, kalian boleh minjam ke perpustakaan. Terus batas peminjaman buku paket ini buku paket ya, batas peminjaman buku paket siswa selama 1 tahun dengan aturan bahwa setiap buku paket yang dipinjamkan jika belum disampul putih bening
maka harus disampul plastik sebelum dikembalikan ke sekolah. Terus catatannya, jika ada buku paket yang hilang, maka harap diganti dengan buku yang serupa atau denda seharga buku tersebut. Jadi ini buku peminjam buku paket ini sama seperti kelas 10, nanti akan dipinjamkan ke kalian selama 1 tahun. Nah, kalau misalkan ada buku yang belum disampul, silakan disampul ya. Kalau misalkan hilang atau rusak, berarti diganti dengan buku yang serupa atau denda dengan seharga buku itu. Kemudian kartu perpus nanti dibagikan kepada siswa sebagai tanda bahwa siswa tersebut meminjam buku paket dan dibawa ketika pengembalian buku paket ya sampai akhir semester genap dan jangan sampai hilang karena itu sebagai bukti kalian apakah sudah mengembalikan buku atau belum, karena syarat untuk pembagian rapot itu kalian harus salah satu syarat ya harus mengembalikan buku paket itu. Nah, kita masuk ke literasi. Literasi itu tadi kata Fitri itu membaca ya. Nah, di sini dalam KBBI literasi itu ada 3 pengertian. Nah, terus yang mana sih Bu yang pengertian sebenarnya? Jadi kan kalau misalkan di KBBI itu ada 2 atau 3 pengertian, berarti lihat konteksnya. Konteks kalimatnya itu kata itu lebih cocok memiliki pengertian yang mana, itu ya. Nah, di sini yang pertama itu pengertian yang pertama kemampuan menulis dan membaca. Yang kedua pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Misalkan terampilnya di bidang apa nih? Komputer, bisa merakit, bisa menyusun. Berarti dinamakan literasi komputer. Yang ketiga kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Oke, selanjutnya ada 6 jenis literasi dasar ya yang harus kalian tahu. Jadi literasi itu bukan hanya membaca dan menulis, tapi ada jenis-jenis literasi yang lain. Jadi kalian juga harus paham bahwa literasi itu bukan hanya sekedar membaca novel, ya. Jadi bisa membaca buku-buku lainnya. Kita bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama, literasi baca dan tulis. Ini mungkin kalian sudah sering melakukan ya. Di sini, literasi ini berkaitan dengan pengetahuan dan kecakapan dalam memperoleh dan mengolah informasi. Nah, literasi ini juga akan menggantikan ujian nasional, literasi baca tulis. Jadi kalian harus memahami isi teks, baik eksplisit maupun implisit. Nah, ini juga kita pelajari ya di dalam mapel bahasa Indonesia, ya kan? Ada sebuah teks, kalian harus menganalisisnya. Nah, yang kedua, jenis literasi yang kedua, ini adalah literasi numerasi. Literasi numerasi ini juga dijadikan sebagai pengganti ujian nasional. Nah, literasi ini berkaitan dengan angka, ya, menggunakan simbol dan angka matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini biasanya digunakan interpretasi analisis digunakan untuk memprediksi, menghitung, dan mengambil keputusan. Biasanya berupa bagan, grafik, dan lain sebagainya. Tentunya berkaitan dengan matematika. Ya. Nah, selanjutnya ada literasi sains. Sains ini kan kalau mapel itu sains apa aja sih yang berkaitan dengan sains? Ada yang bisa jawab kan kalian? Ini ada jurusan IPA dan IPS ya, MIPA dan IPS. Nah, MIPA nih, yang jurusan MIPA, sains itu berkaitan dengan mapel apa aja ya? Ada yang bisa jawab? Biologi. Ya, hanya biologi. Kimia, Bu. Kimia. Nah, terus? Nah, Fisik. kita, ya, oke. Nah, itu sains itu tadi kimia, fisika, biologi ya? Iya, astronomi, Bu. Astronomi. Ada mapelnya?
Nggak ada sih Bu, cuman kalau sains kan cuman juga berkaitan dengan itu sih, sama kimia, ilmu bumi, geografi, geologi, fisika, ekologi, biologi. Ya, itu lebih spesifik lagi ya. Nah, di sini literasi sains ini pengetahuan dan kecakapan dalam memperoleh pengetahuan menjelaskan fenomena ilmiah. Nah, ini biasanya kalau misalkan contoh ya, kita langsung contohnya aja. Kalau misalkan untuk apa namanya ya, tentang lingkungan ya, itu sains itu kan fenomena sebenarnya fenomena yang terjadi di masyarakat ya, kalian mungkin juga mengalaminya ya. Misalkan ada praktik 4R, tahu nggak praktik 4R? Reduce, reuse, recycle, recover ya, atau repair. Jadi mengurangi, memakai kembali, mendaur ulang, memperbaiki. Pernah dengar? Pernah. Pernah, Bu. Contohnya apa? Ada yang tahu? Misal contoh kalian memilah sampah organik dan anorganik. Nah, sampah organik itu kalian bisa dijadikan kompos, ya kan? Nah, itu sebuah kecakapan sains tadi, literasi sains itu salah satunya. Kemudian misalkan ada barang bekas, kemudian kalian gunakan, berarti itu recycle ya, mendaur ulang. Nah, ada barang bekas, misalkan apa ya, kaleng susu bayi itu ya, apa pokoknya kaleng susu itu bisa kalian misalkan dijadikan celengan atau pot rumah atau ya lain sebagainya, pokoknya yang bisa di recycle. Atau membawa tas sendiri, misalnya belanja, kan sekarang itu fenomenanya kita harus mengurangi sampah plastik, ya nggak? Ya, karena di dunia ini sudah banyak sekali sampah plastik yang mencemari lingkungan. Nah, kita salah satu caranya itu membawa tas belanja sendiri ketika kita mau belanja. Jadi mengurangi sampah plastik. Atau bisa juga kalau misalkan ini tanaman hidroponik, tahu apa itu? Yang pakai paralon-paralon gitu bukan, Bu? Ya, jadi menanamnya menggunakan media air. Ya, itu juga masuk ke kecakapan sains. Jadi apapun yang berkaitan dengan sains yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari yang bermanfaat. Nah, itu literasi sains. Kemudian literasi digital. Literasi digital ini mungkin sudah tidak asing ya bagi kalian karena kalian juga sering menggunakan. Ya, karena ini berkaitan dengan teknologi komunikasi yang memudahkan kalian untuk berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Misalkan kalian mengirim tugas via email, tapi sekarang sudah ada Classroom ya. Nah, itu sebuah literasi digital. Jadi kecakapan kalian dalam menggunakan teknologi. Atau misalkan kalian belajar melalui aplikasi yang tadi Ibu sebutkan Google Classroom atau melalui website. Itu juga masuk ke literasi digital. Kemudian misalnya kalian sedang belajar di buku paket belum paham. Nah, kalian bisa ke YouTube atau ke website untuk mencari bahan belajar. Itu juga merupakan literasi digital. Atau mungkin sering mendengarkan musik di streaming, ya, itu juga masuk ke literasi digital. Kemudian kalau misalkan di lingkungan masyarakat, nah kalian tahu media yang menggalang dana atau donasi sosial. Nah itu juga bisa masuk ke literasi digital dan itu pemanfaatannya di lingkungan masyarakat. Atau promosi jualan di media internet. Sekarang kan biasanya untuk jualan juga promosinya lewat internet ya, bisa lewat Instagram, lewat TikTok. Dan itu kalau misalkan kalian bisa berarti kalian sudah melakukan literasi digital. Atau mungkin sekarang kan mencari kerja itu via online ya. Nah, itu juga termasuk ke literasi digital. Jadi pengetahuan atau kecakapan kalian dalam menggunakan teknologi.
Nah, ini seperti kita ini menggunakan aplikasi untuk melakukan pertemuan, ini juga literasi digital. Gitu. Jadi kalau untuk literasi digital, kalian juga sudah menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya yang kelima itu literasi budaya dan kewargaan. Nah, ini mungkin kalian pernah dengar nggak? Literasi budaya dan kewargaan. Karena kita di Indonesia, jadi literasi ini berkaitan dengan aspek kebudayaan. Jadi kalian juga harus tahu budaya apa yang ada di Indonesia karena kebudayaan Indonesia adalah identitas bangsa. Jadi kalian harus tahu suku bangsa di Indonesia itu apa aja, bahasanya, kebiasaannya, adat istiadat, kepercayaannya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Indonesia, kebudayaan dan kewarganegaraannya. Yang kelima itu literasi finansial. Literasi finansial ini bagaimana cara kalian untuk memahami konsep risiko keterampilan di bidang finansial. Nah, maksudnya apa? Ini bukan yang kelima, keenam. Salah nih, Ibu. Nih. Yang kelima tadi literasi budaya, yang keenam literasi finansial ya. Maaf ya, ini nomornya salah. Nah, literasi finansial ini bisa berdampak kepada kesejahteraan finansial. Bagaimana kalian mengelola uang? Bagaimana kalian merencanakan keuangan? Nah, ini masuk ke untuk bertujuan untuk meningkatkan individu maupun sosial. Jadi kalian bisa baca-baca buku mengenai berkaitan, berarti kalau berkaitan dengan keuangan ekonomi ya. Nah, jadi literasi itu tidak hanya membaca novel. Jadi kalian bisa membaca tentang buku berkaitan dengan keuangan, bisa berkaitan dengan sains tadi, atau mungkin tentang budaya. Apa sih ya buku-buku yang membahas budaya, bisa kalian cari tahu. Jadi kalau misalkan kalian bosan, Bu, bacanya baca bukunya novel lagi gitu ya. Nah, kalian bisa mencari referensi buku-buku yang lainnya, tidak harus novel atau fiksi, bisa non-fiksi, atau bisa kalian mencari buku-buku seperti motivasi atau biografi tokoh-tokoh yang bisa kalian teladani. Jadi, nggak ada kata bosan untuk membaca, ya, karena literasi ini kalian harus membiasakan diri untuk membaca, ya. Oke, ini selanjutnya adalah program. Ini beberapa program sekolah ya, program literasi. Di sini ada 7. Ibu jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama itu ada namanya literasi mandiri. Literasi mandiri ini dilakukan ketika tatap muka. Literasi mandiri ini kalian membaca buku. Jadi ketika tatap muka itu biasanya setiap siswa itu membawa satu buku novel dan ditaruh di etalase lemari setiap kelas. Jadi setiap pagi sambil nunggu guru kalian datang, biasanya tatap muka itu jam 6.45. Jadi sambil nunggu guru kalian datang, kalian literasi mandiri dengan buku novel yang ada di lemari etalase kelas kalian. Itu. Ya, ini Ibu hanya menjelaskan dulu ya, nanti prakteknya ketika tatap muka tentunya. Karena kita daring, jadi kita tidak ada literasi mandiri. Literasi mandirinya ya kalian membaca dengan buku novel kalian sendiri di rumah dan menulisnya di jurnal literasi, gitu ya. Nah, literasi mandiri ini, jadi kalian bisa tukeran dengan buku novel teman kalian. Misalkan udah habis nih, ya udah, kalau misalkan cari teman kalian yang sudah selesai membaca juga. Jadi kalian bisa tukeran, jadi nambah lagi koleksi bukunya gitu. Jadi saling meminjam di kelas. Nah, kemudian yang kedua ada pustakawan sekolah. Pustakawan sekolah ini yang membantu mengelola perpustakaan. Jadi ini ada perwakilan setiap kelas itu sebenarnya harus punya perwakilan pustakawan ya untuk membantu bertanggung jawab di mengelola perpustakaan sekolah. Kemudian yang ketiga membuat mading literasi.
Nah, membuat mading literasi mungkin belum berjalan ya, karena kita juga lagi daring gitu ya. Nanti juga akan ada mading literasi ini. Kemudian yang keempat, itu ada kunjungan perpustakaan. Jadi kunjungan perpustakaan ini membiasakan kalian membaca buku di perpustakaan. Ini bergilir, wajib bergilir di setiap kelas ada jadwalnya. Nanti dijadwalkan ketika tatap muka. Jadi misalkan minggu ini kelas 11 MIPA 1, hari Selasa jam sekian di perpustakaan membaca. Jadi di Mapel Bahasa Indonesia. Jadi nanti diajak oleh guru Mapel Bahasa Indonesia kalian masing-masing untuk ke perpustakaan di jamnya Mapel Bahasa Indonesia. Nah, jadi kalian ada pengalaman yang nggak pernah ke perpustakaan, jadi tahu, oh perpustakaan kayak gini ya, nyaman ya untuk baca, terus hening gitu, nyaman, adem gitu, enak, fokus untuk bacanya. Jadi kalian tahu, memberikan pengalaman kalian yang nggak pernah ke perpustakaan, jadi tahu rasanya masuk perpustakaan. Karena biasanya kalian, males perpustakaan, paling juga baca atau belum merasakan. Jadi kalian harus merasakan dulu gimana nyamannya ada di perpustakaan, makanya ada kunjungan perpustakaan. Ya minimal memberikan pengalaman kalian lah bagaimana suasana membaca di perpus gitu ya. Nah, yang kelima ini literasi bersama. Jadi literasi bersama ini diadakan seminggu sekali, biasanya setelah pengajian rutin hari Jumat. Jadi pengajian dulu, setelah itu ada literasi bersama, kita sama-sama bawa buku di lapangan. Ya. Kemudian setelah membaca, semua membaca, nah ada kalian juga wajib membawa jurnal literasi. Setelah membaca selama kurang lebih 15 menit, nah kalian menulis hasilnya langsung di buku literasi sebagai tugas kalian juga kan, menambah-nambah tugas literasi kalian. Nah, kemudian perwakilan mempresentasikan hasil membacanya tadi. Jadi tidak hanya membaca, menulis hasilnya di buku, tapi kalian menceritakan kembali apa sih yang tadi dibaca. Sama tadi kunjungan perpustakaan juga sama. Jadi kunjungan perpustakaan itu bukan membaca novel, karena kalian sudah mandiri membaca novel, tapi seperti membaca buku ensiklopedia. Nah, sama. Kegiatannya seperti itu, membaca, kemudian kalian menulis ringkasannya menurut kalian, kemudian dipresentasikan gitu. Kunjungan perpus dan literasi bersama seperti itu. Jadi dipresentasikan apa sih yang tadi dibaca, itu diceritakan kembali ke teman-teman gitu. Nah, yang terakhir ada lomba bulan bahasa. Nah, di sini lomba bulan bahasa diadakan pada saat bulan bahasa. Kalian tahu bulan bahasa itu ada di bulan apa? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu bulan bahasa ada di bulan apa? Nggak ada yang tahu ya? Oke. Bulan bahasa itu berbarengan dengan Sumpah Pemuda. Bulan apa itu? Bulan? Oktober. Nah, Oktober. Jadi setiap bulan Oktober biasanya sekolah itu mengadakan lomba bulan bahasa, ya. Nah, apa aja sih lomba bulan bahasa ini? Nah, bulan bahasa ini tergantung. Jadi sesuai situasi dan kondisi ya. Nah, rata-rata ini yang dilombakan ada menulis puisi, membaca puisi, menulis cerpen, monolog, dan literasi. Tapi literasi ini tidak dilombakannya berarti sesuai dengan buku kalian. Jadi kalian membacanya sudah berapa novel, penulisan ringkasannya seperti apa, rapi atau tidak, menggunakan bahasa sendiri atau tidak, dan itu dinilai ya. Walaupun tidak dilombakan, literasi juga tetap dinilai di keterampilan bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai kalian menyepelekan. Ya udahlah literasi ini asal-asalan aja, nggak bakal dinilai. Nggak, itu dinilai.
pasti dinilai oleh guru mapel bahasa Indonesia kalian. Itu masuk ke keterampilan literasi. Jadi itu tetap wajib dikerjakan, jangan disepelekan karena literasi ini kadang banyak sekali sama sekali tidak mengumpulkan. Akhirnya nilai keterampilannya 0. Ya. Jadi literasi ini wajib dikerjakan dan di lomba bulan bahasa juga dilombakan. Jadi ada reward-nya, ada hadiahnya. Seperti itu. Ini literasi bersama di lapangan. Jadi kalian membaca, kemudian ada yang mempresentasikan di sini. Ini suasananya seperti ini. Ini sebelum pandemi ya dilakukannya. Nah, ini kunjungan perpustakaan. Jadi sama, kalau ini situasinya di perpustakaan yang lama. Kalau tadi yang Ibu tampilkan di awal itu perpustakaan yang baru, karena pindah ya, sudah pindah yang baru. Nah, ini waktu sebelum pandemi juga. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang pengisian jurnal membaca ya, atau jurnal literasi. Karena kalian itu masih sering salah ya dalam mengisinya. Nah, di sini ada judul, ada pengarang. Judul buku itu wajib ditulis ya. Kemudian pengarangnya juga sama, walaupun beda halaman tetap harus ditulis biar Ibu tahu. Apalagi sekarang pengumpulannya secara online, ya kan? Nah, di sini judul buku, pengarang. Jangan lupa di atas ini mau di pojok kanan atau kiri, kalian tulis nama dan kelas kalian. Karena dalam pengumpulan online itu kan tidak ada nama ya. Nah, itu wajib diberi nama. Kalau nggak diberi nama, Ibu nggak akan nilai. Ya, jadi ditulis nama dan kelasnya. Kecuali kalian mengumpulkannya secara offline ya, atau secara langsung. Karena online, jadi Ibu kan nggak tahu nih, ini yang difoto punya siapa. Jadi kalian wajib menulis nama dan kelas. Kemudian tanggalnya, kapan kalian membaca buku tersebut, hari dan tanggal. Kalau misalkan memang kan kita seminggu sekali ya ada jadwal untuk literasi, sesuaikan dengan tanggal pengumpulan aja. Ya, tidak ada tip tag, tidak ada coretan, dan lain sebagainya. Di sini harus sekali nulis ya, tidak ada tip tag, tidak ada coretan. Di sini, misalkan hari Jumat, tanggal berapa, bulan apa. Halaman ini juga wajib ditulis. Misalkan kalian hari ini membaca halaman 1 sampai 5 ya, tulis aja di sini halaman 1 sampai 5. Kemudian isi bacaannya. Kalau misalkan halamannya sudah selesai, misalkan halamannya sudah selesai buku itu, kan Ibu tidak tahu ya buku itu sampai halaman berapa, ya kan? Nah, jadi kalian ini aja ditulis, misalkan halaman 350, strip selesai, gitu ya. Kalau misalkan memang kalian itu sudah menyelesaikan buku novel itu. Dan isi bacaannya ini bukan ngopas dari buku, ya. Bukan ngopas dari buku, tapi dari bahasa kalian sendiri. Kalian sudah baca nih halaman 1 sampai 5. Itu ceritanya gimana? Kalian ceritain satu halaman aja segini. Sedikit kok. Ini kan kecil ya kolomnya, dan satu full. Nggak boleh setengah, karena setengah ini sedikit banget. Jadi harus full. Jadi satu kali pertemuan itu satu halaman aja kalian ngumpulinnya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting menggunakan kata-kata sendiri, bahasa sendiri, ya. Dan paraf ini paraf guru kalian. Oke. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita ke sini. Ibu mau tahu sih apa yang kalian baca, bentar ya. Nggak ada.
Bentar. Nah, ini. Genre buku favorit kalian tuh apa? Kalian bisa buka Mentimeter, kebaca nggak? Menti.com. Nah, bisa kalian buka di Google Chrome atau browser lah. Menti.com, masukkan kode, enter kode yang paling atas, ini 64377840. Kalian ketik genre atau jenis buku apa ya favorit kalian, atau buku yang sering kalian baca. Misalkan, Bu, saya sukanya yang romantis, atau berarti percintaan ya, percintaan. Bu, saya sukanya yang horor. Nah, boleh tuh diketik di situ. Bu, saya suka bacanya tentang detektif. Nah, silakan. Ibu mau tahu aja genre atau jenis buku apa sih yang sering kalian baca. Walaupun novel juga ada jenis-jenisnya ya. Ya, silakan. Atau ada jenis juga, banyak ya jenisnya, bisa kalian share, bisa menti.com, masukkan kodenya 64377840. Yuk dipercepat. Romance, nih ada yang jawab. Romance novel. Ya, novel itu masih umum ya, novelnya jenisnya apa? Nah, fantasi. Oke, terus yang lainnya? Silakan. Baru 3 nih yang ngevote. Science fiction. Oke, yang lainnya? Petualang dan komedi. Ya, baru 5. Fiksi remaja. Nah, ini yang sering kayaknya fiksi remaja. Biografi dan sains, ada horor, ada romance. Nah, bisa kalian lihat di sini yang hurufnya paling besar itu banyak peminatnya atau banyak pemilihnya. Banyak yang ngevote. Nah, fiksi remaja nih. Ya, baru 13 nih. Ada 98 partisipan. Fiksi remaja. Oke, fiksi remaja masih favorit ya. Fiksi remaja nih masih favorit. Romance, ada novel inspiratif, boleh. Terus science fiction, teen fiction. Oke, baru 27. Biografi dan sains. Sejarah, wah ada yang suka sejarah juga ya. Komedi, drama, horor dan fantasi. Oke, masih ada lagi? Wah, masih terus ya. Oke, sambil udah cukup ya kayaknya ya. Oke, di sini bisa kalian lihat, ini yang kecil-kecil, yang hurufnya kecil-kecil berarti yang vote atau yang memilih itu berarti sedikit. Nah, ini yang paling banyak ini fiksi remaja ya, karena mungkin emang di usia kalian itu masih suka cerita-cerita yang remaja ya, yang seumuran dengan kalian. Oke, nggak apa-apa. Nah, berarti kalian benar-benar melaksanakan literasi ya, kalau bisa dilihat di sini. Nah, ini semua boleh kalian baca, jadi bukan hanya novel ya. Di sini ada horor, fantasi, percintaan, Dilan ya, ada Dilan. Novel inspiratif boleh. Kemudian ada
Tadi Bu lihat apa ya nih? Science fiction, fantasi boleh. Biografi dan sains juga boleh. Jadi kalian jangan terpaku hanya membaca tentang novel aja ya, boleh buku-buku lain. Nah, oke. Nah, kita balik lagi ke yang tadi ya. Karena kalian masih daring, mana tuh ya? Nih. Kalian masih daring, kalian bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital. Nah, seperti ini. Nih, bisa dilihat? Udah ada? Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ini beberapa ya, baru beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan ketika literasi. Mungkin kalian kesulitan mencari buku atau novel yang bisa kalian untuk baca. Di sini yang pertama ada iPusnas, ini dari Perpustakaan Nasional. Ada aplikasinya di Play Store, bisa kalian download atau unduh di aplikasinya. Jadi sistemnya dia seperti di perpustakaan online. Jadi ada peminjam, bisa kalian cobalah nanti ya. Itu gratis, kalian hanya perlu email yang aktif aja. Karena verifikasinya melalui email. Ya. Yang kedua, Wattpad. Mungkin kalian pernah ada yang menggunakan Wattpad? Ada ya? Wattpad Ada. ini sering nih. Ada, Bu. Nah, itu yang penting intinya kalau misalkan menggunakan aplikasi digital, usahakan cari yang ada halamannya. Ya, yang dicantumkan halamannya. Jadi terlihat di sana kalian sebenarnya membacanya sampai tuntas atau enggak. Jadi kalian membaca literasi pun jangan mencrok-mencrok bukunya. Mencrok-mencrok tuh maksudnya ganti-ganti. Ya, jadi misalkan yang pertama kalian baca novel contohnya 5 cm. Nah, itu selesaiin dulu sampai selesai. Jangan kalian misalkan baru dapat 20 halaman di novel 5 cm, kalian udah pindah lagi baca Dilan gitu. Jadi selesaiin dulu ceritanya sampai selesai, baru kalian ganti buku. Ya. Seperti itu. Kalau misalkan kalian bosan, boleh misalkan ganti, tapi bukan novel. Misalkan buku, Bu saya bosan Bu, lagi bosan baca novelnya 5 cm. Saya mau buku motivasi aja biar saya semangat. Boleh. Tapi usahakan selesaikan dulu novel sebelumnya sampai selesai. Kalau misalkan kalian tidak tuntas bacanya, apa yang bisa diambil dari novel tersebut? Ya kan? Manfaatnya apa? Jalan ceritanya nggak tahu. Kemudian apa yang bisa diteladani dalam novel itu karena nggak baca sampai tuntas, akhirnya ngegantung gitu ya. Jadi baca pun kalian harus sampai selesai, jangan setengah-setengah ya. Oke, iPusnas, Wattpad, sering Google Playbook juga mungkin tidak asing ya untuk kalian ya. Nah, kemudian ada Gramedia Digital, ada Perpus, Perpustakaan Digital, Storyal, iJakarta. Ini Jakarta ini dari Jakarta ya yang membuatnya. Nah, ini bisa kalian download di Play Store kalian. Kemudian ada Webread, ada Swig, Amazon Kindle. Tapi yang aplikasi 8, 9, 10 ini kalau nggak salah itu buku-buku luar ya, yang menggunakan bahasa Inggris yang kalian, kalau kalian memang pengen mahir dalam bahasa Inggris, bisa kalian coba baca-baca buku yang ada di aplikasi, 3 aplikasi tersebut untuk melatih kecakapan bahasa Inggris kalian juga, ya kan? Bisa digunakan. Jadi ini 10 aplikasi ini bukan hanya 10, sebenarnya masih banyak ya. Kalian bisa cari-cari atau googling di internet, masih banyak aplikasi-aplikasi digital yang menyediakan buku digital. Jadi kalian sebenarnya tidak usah susah-susah cari, Bu. Nggak ada alasan. Jadi ya, nggak ada alasan, Bu. Bukunya nggak ada, novelnya nggak ada, saya nggak punya buku, dan lain sebagainya. Di handphone kalian pun nggak apa-apa, dari aplikasi-aplikasi ini juga bisa kalian membaca buku, ya, buku digital gitu. Tapi ya memang kalau misalkan digital kan karena kita lihat handphone terus ya, jadi kalian harus atur waktunya agar mata kalian juga tidak lelah ya lihat layar
Jadi harus dijaga juga kesehatan matanya gitu. Tapi ini sangat membantu sekali untuk kalian yang sedang daring untuk membaca buku-buku digital yang menunjang literasi. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sekarang sudah jam 10 ya. Nah, ini ada... Kok nggak bisa? Oke, ini Ibu mengutip dari Renang Manggala, ini sebuah penulis. Cara terbaik untuk meningkatkan kualitas karakter, kompetensi, dan kesejahteraan seseorang adalah menanamkan budaya literasi. Jadi kalian dalam literasi ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas karakter kalian, kompetensi kalian, dan kesejahteraan kalian. Nah, dengan apa? Dengan budaya literasi. Tadi yang 6 literasi dasar tadi. Nah, finansial, digital, apalagi tadi sains, budaya, literasi membaca, numerasi. Nah, ke-6 itu bisa meningkatkan kualitas hidup kalian nanti di masa depan. Jadi jangan bosan-bosan untuk membaca. Ya, harus terus membaca. Karena ilmu pengetahuan itu kan, jadi jangan merasa puas ya. Terus cari-cari ilmu. Oke, sudah selesai. Nah, sebentar. Oke, sudah selesai. Kita ke sesi terakhir yaitu foto ya. Kita akan melakukan foto, tapi sebelumnya aktifkan dulu kameranya ya. Kameranya. Nah, di literasi ini ada salam literasi. Ada tahu salam literasi seperti apa? Nggak ada? Oke, tangannya itu begini. Huruf L. Ya. Bisa? Salam literasi. Ya. Nanti Ibu foto ya. Ayo aktifkan dulu kameranya sambil kalian salam literasi ya. Oke. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Ayo, ada siapa nih? Vincent, Melvin, Jasavana. Risa, Atresia, Kartika, Najwa. Wah, pada kemana ini? Oke, langsung aja ya. Oke, coba angkat tangannya gini ya. Ibu mau foto. Ini ada 4 slide. Jadi tunggu aba-aba Ibu ya, jangan bergerak. Oke, slide 1 dulu. Slide 1, siap? 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan. Tahan. Slide 1, udah. Slide 2. Oke, tangannya siap. 1, 2, 3. Oke, slide 2 udah. Slide 3 siap. 1, 2, 3. Tangannya Andini. Ya. Oke. Syahda. Oke. Sip. Sekarang slide 4. Ayo, slide 4 nih. Belum pada muncul. Azahra, Syahda, Elviana, Ajija, Brian. Yo, Holifa, Ninda, Dea, Hakam, Dio, Khairul, Deswita. Oke, lanjut aja ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih ya sudah mengikuti Zoom meeting hari ini. Semoga kalian sehat-sehat ya di rumah ya. Semangat untuk PJJ-nya nanti di tanggal 26. Kalau ada pertanyaan mengenai perpus atau literasi, silahkan boleh menghubungi guru mapelnya masing-masing. Kalau IP, ini 11 IPA dan IPS ya. Kalau 11 MIPA boleh ke Ibu ya. Kalau misalkan 11 IPS nanti
dengan Bu Sri Hastuti ya. Sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih sekali lagi. Bu, Ya, Fitri? iya, kartu perpustakaannya itu dibaginya kapan, Bu? Oke, kalau misalkan kartu perpus, insya Allah kalau misalkan nanti ketika kalian pembagian buku paket sudah ada, itu langsung dikasih. Tapi kalau misalkan belum ada, nanti kita lihat waktunya ya. Jadi lihat sudah ada atau belum, tapi memang sudah dipesan. Jadi itu kartu perpus itu kartu anggota perpustakaan atau kartu peminjaman buku? Kartu perpustakaannya, Bu. Yang anggota ya? Iya. Ya, oh itu nanti dilihat dulu ya, karena kan kita masih daring. Ya, kita tuh masih daring. Kalau misalkan daring, perpustakaan itu tutup. Ya, jadi belum siswa itu belum boleh ke perpus. Nanti ketika tatap muka mungkin diinfokan kembali ya. Karena masih daring, jadi ya kita berdoa aja semoga ini pandemi ini cepat selesai ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah, Bu. Makasih. Ya, oke. Sama-sama. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah mengikuti Zoom meeting ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.